Selamat siang para mahasiswa, semoga tetap dalam keadaan baik, dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai implementasi CSR dan juga ISO 26000. Iya, untuk mengawali sebuah ISO 26000, kita akan berpijak sedikit mengenai ISO. ISO itu apa dan sebagainya. Anda mungkin pernah tahu, ISO adalah sebuah sertifikasi internasional. Namun, kita akan mencoba untuk melihat apakah ISO 26000 ini juga sertifikasi internasional yang harus memenuhi standar-standar. Jika tidak, apa bedanya? Nanti kita akan bahas bersama. Kita melihat perjalanan ISO 26000 itu mulai dari KTT Bumi yang ada di Rio de Janeiro, lalu dikukuhkan di dalam Global Compact di United Nations, di PBB, lalu perjalanan inilah yang mewujudkan sebuah ISO 26000. Kita coba bahas. KTT Bumi yang pertama itu 1992. Di situ disampaikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu menjadi inti pokok dari adanya KTT Bumi. Mengapa ini menjadi inti pokok? Karena KTT Bumi ini merupakan inisiasi mengenai bagaimana kita merespon terhadap lingkungan, merespon terhadap bumi. Jadi, mengapa ini dilakukan pembangunan yang berkelanjutan? Karena pada saat ini, bisnis itu sudah mewabah dan mengerikan dampaknya bagi manusia. Sehingga sudah harus dipikirkan mengenai perkembangan yang berkelanjutan. Nah, dari KTT Bumi itu masuk ke dalam Global Compact dikukuhkan oleh PBB. Global Compact ini apa? Global Compact ini ada beberapa poin yang dibahas di dalam Global Compact yang pada akhirnya nanti menjadi turunan ke ISO 26000. Apa yang dibahas dari Global Compact? Yang pertama adalah hak asasi manusia, di mana kita masih mendapati hak asasi manusia itu belum terrealisasi dengan baik. Perlindungan hak asasi manusia itu belum banyak terjadi. Pelanggaran masih banyak terjadi. Lalu yang kedua mengenai aturan perburuan. Bagaimana perburuan ini menjadi satu poin pokok di dalam Global Compact. Misalnya, penghapusan kerja paksa, penghapusan kerja oleh kanak-kanak, peniadaan diskriminasi. Ini diatur di dalam Global Compact. Yang berikutnya tentang lingkungan. Tidak henti-hentinya kita mengetahui dari media massa mengenai bagaimana upaya-upaya yang sangat konkret mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Bagaimana selalu kita mendengarkan bahwa bagaimana kita mencoba untuk membuat teknologi ramah lingkungan. Karena kita tidak hidup untuk saat ini saja, tetapi untuk di kemudian hari, inilah yang menjadi pokok. Anti korupsi, pemerasan, penyuapan. Nah, yang berikutnya adalah mengenai prioritas isu CSR. Bahwa tadi poin lingkungan yang mengakibatkan adanya perubahan iklim, ini menjadi prioritas isu dari CSR. Berikutnya masuk ke human rights dan sebagainya hingga pengentasan kemiskinan. Kita tahu sendiri, lingkungan menempati urutan yang paling awal. Artinya bahwa lingkungan itu sangat krusial bagi hidup manusia. ISO 26000 mengambil poin-poin yang sudah dinyatakan dalam Global Compact. Nah, ISO 26000 itu apa sih? Apakah sama dengan
ISO yang mungkin Anda tahu. Misalnya ISO manajemen mutu, lalu ISO yang lain, dan sebagainya. ISO 26000 itu hanya memuat panduan. Bukan seperti ISO lain yang merupakan standar sertifikasi. Nah, panduan ini yang dimaksud adalah apa? Panduan ini yang dimaksud adalah panduan-panduan mengenai apa arti dari social responsibility, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam sisi social responsibility. Sekali lagi bahwa ini hanya merupakan panduan. Dan mengapa ini merupakan panduan? Kita tidak bisa menyebutkan ISO 26000 itu sebagai sertifikasi. Sertifikasi itu harus memenuhi standar-standar yang berlaku internasional. Tidak bisa. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan perusahaan kecil dengan perusahaan besar untuk melakukan kegiatan CSR dalam kerangka yang sama. Tidak bisa. Semua akan tergantung dari aktivitas, tergantung dengan ukuran perusahaan dan di mana perusahaan itu ada. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain melakukan standar yang sama untuk kegiatan CSR. Tidak bisa. Semua tergantung dari besar kecilnya perusahaan, kemampuan perusahaan dalam sisi dana, sumber daya, dan sebagainya. Sehingga memang ISO 26000 itu hanya memuat tentang panduan. Nah, jadi ISO 26000 mewujud nyatakan, membuat orang untuk bergerak. Bergerak gimana? Dari niat menjadi perbuatan baik. Action. Tidak hanya berhenti kepada niat untuk menolong, tidak hanya berhenti niat untuk memperbaiki kehidupan dan sebagainya, tetapi menjadi take actions secara konkret. Ini beberapa prinsip, 7 prinsip dari ISO 26000 akan saya jelaskan di bagian sini. Yang pertama, tata kelola organisasi. Kita sudah menemui banyak cerita mengenai birokrasi yang terjadi. Itulah, birokrasi-birokrasi yang panjang dan berbelit itu akan menguras tenaga, waktu, pikiran, dan itu tidak efisien dan tidak efektif. Human rights, ini sama seperti yang disebutkan dalam Global Compact. Bagaimana kita mencoba untuk melakukan non-diskriminasi. Terhadap siapa? Terhadap semuanya. Kita tidak boleh melihat ras, suku, sara, suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Bagaimana ini juga terjadi perbedaan atau diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih. Bagaimana kita melihat diskriminasi yang terjadi kepada kaum-kaum atau kelompok-kelompok tertentu di dunia. Lalu mengenai labor, buruh. Bagaimana kesehatan mereka, keamanan kerja mereka, pengembangan skill atau kemampuan mereka, kesempatan kerja, dan sebagainya. Apakah ada dialog, kebebasan berserikat, dan sebagainya. Ini juga masih menjadi isu pokok. Lingkungan, apalagi? Karena polusi selalu ada dengan banyaknya kendaraan, dan kendaraan itu bukan kendaraan yang memang ramah lingkungan. Lalu bagaimana kita juga beradaptasi dengan perubahan iklim, pemulihan lingkungan, apakah memang masyarakat sudah paham betul bagaimana merawat dan melestarikan lingkungan, memulihkan lingkungan itu bagaimana, dan sebagainya. Itu juga menjadi isu pokok. Anti korupsi, anti suap,
penghargaan atas property rights, plagiarism. Ini juga merupakan satu bahasan yang diturunkan dari Global Compact menjadi 7 isu pokok di dalam pelaksanaan ISO 26000. Consumer issues. Apakah Anda sudah merasa nyaman dan yakin dan merasa safe, aman, atas segala data-data konsumen, atas segala data-data Anda, data-data pribadi Anda? Anda meletakkan data pribadi di mana? Bank, perbankan, pendaftaran pribadi untuk seluler, provider, internet provider, atau data pribadi yang lain. Pernahkah Anda mendapatkan SMS-SMS yang isinya mengenai promosi produk, jasa, dan sebagainya? Jika Anda pikirkan, dari mana mereka mendapatkan nomor telepon kita? Nah, ini berarti bahwa data privasi konsumen itu belum maksimal dilakukan. Yang berikutnya, bagaimana keterlibatan kita di masyarakat? Bagaimana kita mencoba untuk melihat masyarakat yang bisa mandiri? Bagaimana kita mewujudkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat? Kita tidak hanya berpikir dan melakukan action mengenai bagaimana cara memberikan bantuan, berderma, dan sebagainya, tetapi kita juga mencoba untuk mengembangkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, agar masyarakat itu juga bukan menjadi masyarakat yang hanya meminta, tetapi mereka juga dapat mewujudkan kemandirian. Itu. Nah, prinsip yang dilakukan untuk melakukan prinsip yang dianut untuk melakukan isu-isu pokok tadi, misalnya fair operating practices, lalu human rights, lalu isu pokok yang lain, harus berdasarkan satu, akuntabilitas, transparansi, transparan. Datanya disampaikan kepada publik. Berdasarkan perilaku etis, norma, baik buruk dilakukan. Apa yang baik, apa yang buruk, menegakkan kejujuran, integritas, itu penting. Penghargaan kepentingan. Kepatuhan akan hukum berdasarkan regulasi. Jadi ISO 26000 itu juga tetap memegang prinsip bahwa kita patuh hukum. Tidak mungkin sebuah praktek atau kegiatan atau aktivitas CSR itu dilakukan tidak patuh hukum. Lalu yang berikutnya adalah penghargaan atas norma perilaku internasional. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap HAM. Pada akhirnya, kita akan masuk kepada people, planet, dan profit. Kita pernah membahas ini, bahwa kita akan mewujudkan 3P ini dengan baik, sehingga masuk